lagi dengan saya Nur Nabila Lutfi dengan NPM 0227241119. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir. Oke. Perbankan syariah hari ini berada pada posisi yang sangat unik. Bila 2 atau 3 dekade yang lalu, sektor ini mungkin dianggap sebagai sistem pelengkap atau alternatif dari perbankan konvensional. Nah, kini posisinya semakin menguat sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhannya bukan hanya terlihat dari jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi juga dari semakin luasnya jangkauan layanan, inovasi produk, serta meningkatnya minat masyarakat. Sebelum kita memahami apa saja tantangan dan juga peluang yang ada, kita perlu kembali ke belakang karena perjalanan panjang perbankan syariah di Indonesia tidaklah terjadi secara instan. Nah, semuanya dimulai pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai bank syariah pertama di negeri ini. Kehadirannya merupakan sebuah terobosan besar pada masanya karena ia menawarkan sistem keuangan yang tidak berbasis bunga, suatu hal yang benar-benar baru dalam industri perbankan di Indonesia. Saat itu, meskipun perjalanan awalnya tidak mudah, Bank Muamalat membuka pintu bagi lahirnya institusi-institusi syariah lain yang kini semakin berkembang. Nah, sejarah ini menarik karena ia mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap sistem keuangan yang selaras dengan nilai-nilai moral dan juga agama. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu memiliki keinginan untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai syariah. Namun meskipun demikian, pada masa awal perkembangan, tantangan literasi dan ketersediaan produk masih menjadi hambatan besar. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum masyarakat itu benar-benar memahami bahwa perbankan syariah bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Nah, dalam operasionalnya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan dan juga transparansi. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dan tidak ada unsur maisir atau praktik yang bersifat spekulatif. Sistem ini mendorong terjadinya transaksi yang nyata, pembiayaan yang produktif, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip inilah yang menciptakan nilai etis dalam syariah dan menjadi pembeda utama dibanding dengan sistem konvensional. Tidak mengherankan jika semakin banyak masyarakat yang mulai tertarik karena semakin banyak pula orang yang menyadari bahwa sistem syariah itu bukan hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga ketenangan batin dalam bertransaksi. Namun perjalanan membangun industri sebesar ini tentu tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan. Tantangan yang pertama datang dari aspek regulasi. Jika kita melihat perkembangan aturan sejak awal berdirinya perbankan syariah, kita dapat melihat bahwa regulasi seringkali berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan industri. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, bagi lembaga syariah, penyesuaian terhadap regulasi memerlukan usaha besar, mulai dari perubahan struktur organisasi, penyesuaian standar syariah, hingga penyesuaian terhadap kebijakan permodalan atau akuntansi. Setiap perubahan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selain regulasi, persaingan dengan bank konvensional juga menjadi tantangan besar. Nah, bank konvensional
telah beroperasi jauh lebih lama, memiliki jaringan luas, dan tentunya memiliki akses modal serta teknologi yang lebih kuat. Sementara bank syariah masih menghadapi tantangan dari sisi skala usaha, biaya dana yang lebih tinggi, dan penetrasi pasar yang belum semateng bank konvensional. Tidak jarang masyarakat masih menganggap produk bank syariah itu lebih rumit atau kurang kompetitif. Padahal perbedaannya bukan karena kualitas yang lebih rendah, melainkan karena perbedaan prinsip operasional yang memerlukan proses tertentu yang harus dijalankan untuk menjaga kesesuaian dengan syariah. Nah, di balik tantangan itu sebenarnya ada peluang yang jauh lebih besar. Teknologi finansial atau fintech menjadi salah satu peluang terbesar bagi industri syariah untuk melompat lebih jauh dan mengimbangi keunggulan bank konvensional. Hari ini kita melihat bagaimana layanan perbankan digital menjadi kebutuhan utama masyarakat. Bank syariah pun dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Pembukaan rekening dapat dilakukan secara digital tanpa perlu datang ke kantor cabang. Pengajuan pembiayaan bisa dilakukan secara online, bahkan investasi syariah kini dapat dilakukan melalui aplikasi digital dalam hitungan menit. Semua ini membuka ruang baru bagi bank syariah untuk menjangkau segmen pasar yang sebelumnya sulit diakses, seperti generasi muda yang lebih melek teknologi. Selain teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan syariah juga menjadi sebuah peluang besar. Hari ini semakin banyak orang yang mulai memahami betapa pentingnya mengelola keuangan secara halal dan beretika. Kesadaran ini tidak hanya muncul dari sisi religius, tetapi juga dari kesadaran umum bahwa sistem keuangan yang adil dan transparan akan menciptakan ekonomi yang lebih stabil. Nah, karena itulah berbagai produk syariah seperti tabungan, pembiayaan, investasi, hingga produk pasar modal syariah mengalami peningkatan minat dalam beberapa tahun terakhir. Industri perbankan syariah juga terus bergerak maju melalui inovasi produk. Masyarakat tidak lagi hanya membutuhkan produk tabungan atau pembiayaan rumah, tetapi juga layanan-layanan modern yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Saat ini kita melihat banyak lembaga syariah mengembangkan produk pembiayaan untuk UMKM, produk wakaf produktif, tabungan emas digital, hingga investasi berkelanjutan berbasis syariah. Nah, semakin beragam inovasi ini, semakin besar pula peluang industri untuk menarik minat masyarakat luas. Perkembangan keuangan syariah juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Secara global, negara-negara besar seperti Malaysia, Arab Saudi, hingga Inggris telah membuktikan bahwa sistem keuangan syariah dapat menjadi bagian penting dari sistem ekonomi dunia. Nah, bahkan di beberapa negara, keuangan syariah menjadi fokus pengembangan negara untuk menarik investor internasional. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah. Pusat keuangan syariah global mengingat juga penduduk muslim yang sangat besar dan posisi Indonesia dalam ekonomi ASEAN yang kuat. Jika kita melihat peluang dan tantangan ini secara bersamaan, kita mulai memahami bahwa perkembangan keuangan syariah bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia membutuhkan komitmen besar dari seluruh pihak
baik regulator, lembaga keuangan, akademisi, maupun masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat, industri ini akan sulit untuk berkembang maksimal. Namun dengan strategis yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi yang optimal, industri ini dapat tumbuh lebih cepat daripada sebelumnya. Pada akhirnya, keuangan syariah bukan hanya tentang akad atau aturan, ia adalah tentang nilai keadilan, nilai transparansi, nilai keberlanjutan, dan nilai moralitas dalam setiap transaksi. Nilai-nilai inilah yang membuat keuangan syariah memiliki tempat istimewa dalam hati masyarakat. Nah, semakin kuat nilai ini diterapkan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Setelah kita memahami keseluruhan tantangan dan peluang dalam industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, penting rasanya untuk melanjutkan pembahasan ini dengan melihat secara lebih rinci bagaimana industri syariah bergerak di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Kita hidup pada era yang serba digital, serba cepat, dan serba dinamis. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada perilaku masyarakat, pola konsumsi, cara berpikir, hingga cara mereka memilih layanan keuangan. Dengan perubahan besar seperti ini, mau tidak mau industri perbankan syariah harus mampu ikut bergerak menyesuaikan perbankan mengantisipasi perkembangan tersebut. Karena itu, setelah memahami gambaran umum sebelumnya, kini kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai pergeseran perilaku masyarakat, transformasi digital, dan bagaimana perbankan syariah menempatkan diri di tengah realitas baru ini. Perlu kita pahami bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat berbeda dibandingkan dengan masyarakat satu dekade lalu. Dulu, orang membuka rekening harus datang ke kantor cabang, mengisi formulir kertas yang tebal, menunggu antrean, dan membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk memulai hubungan dengan sebuah bank. Tetapi sekarang, dengan aplikasi di ponsel, masyarakat bisa membuka rekening dalam hitungan menit saja, tanpa perlu keluar rumah. Proses pengajuan pembiayaan pun dapat dilakukan hanya dari sebuah layar ponsel. Perubahan besar ini menciptakan ekspektasi baru di benak masyarakat. Mereka tidak hanya menginginkan layanan berkualitas, tetapi juga layanan yang cepat, efisien, praktis, dan digital. Disinilah bank syariah harus masuk secara serius. Bank syariah tidak boleh lagi hanya mengandalkan nilai-nilai syariahnya sebagai daya tarik utama. Nilai syariah memang menjadi fondasi penting, tetapi masyarakat modern ingin melihat layanan yang setara bahkan lebih unggul daripada bank konvensional. Mereka ingin perbankan syariah yang modern, canggih, dan hadir dalam genggaman tangan. Perkembangan global menunjukkan bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah mereka.
Mereka merancang layanan mobile banking syariah yang sangat lengkap dan profesional, menghadirkan sistem pembayaran digital syariah yang mudah digunakan, hingga menciptakan platform investasi yang sesuai syariah dengan tampilan modern dan sederhana. Indonesia pun mulai bergerak ke arah yang sama. Dalam konteks ini, peluang bank syariah sebenarnya sangat besar karena masyarakat Indonesia adalah pengguna internet yang sangat aktif. Dengan tingkat adopsi teknologi yang terus meningkat, generasi muda yang kini memasuki usia produktif lebih memilih layanan cepat dan online. Mereka ingin melakukan transaksi keuangan kapanpun dan dimanapun. Karena itulah pengembangan layanan digital yang benar-benar syariah dan user-friendly menjadi salah satu peluang terbesar yang bisa digarap bank syariah hari ini. Namun, peluang besar selalu beriringan dengan tanggung jawab besar. Transformasi digital tidak hanya soal menyediakan aplikasi atau layanan online. Lebih dari itu, transformasi digital menuntut kesiapan dan sisi keamanan data, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh proses digital yang dilakukan tetap mengikuti prinsip syariah secara ketat. Akad digital misalnya harus dirancang sedemikian rupa agar memenuhi unsur kejelasan, transparansi, serta tetap menghindari unsur riba, gharar, dan juga maisir. Tantangan inilah yang membuat transformasi digital bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan proses strategis jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang. Selain transformasi digital, kita juga harus membahas bagaimana meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam bertransaksi, membuka peluang baru bagi keuangan syariah. Masyarakat kini mulai memahami bahwa sistem keuangan yang tidak etis dapat menimbulkan ketidakadilan, krisis, dan ketidakstabilan ekonomi. Karena itu, model keuangan syariah yang menolak riba dan spekulasi berlebihan, serta mengutamakan kerjasama dan kegiatan produktif dianggap lebih aman dan lebih manusiawi. Kesadaran ini memberikan dorongan kuat bagi masyarakat untuk beralih ke sistem syariah. Proses edukasi memainkan peran besar di sini. Bank syariah tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang. Mereka harus aktif memberikan edukasi, menjelaskan bedanya akad syariah dengan sistem bunga, menjelaskan bahwa pembiayaan syariah itu bukan berarti lebih mahal, tetapi lebih adil dari sisi prinsipnya. Edukasi bisa dilakukan melalui seminar, media sosial, konten video, kolaborasi dengan universitas, hingga melalui influencer yang dipercaya masyarakat. Nah, jika edukasi dilakukan secara konsisten, masyarakat akan semakin memahami dan akhirnya memilih layanan syariah. Selain itu, inovasi produk terus berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Banyak masyarakat saat ini tertarik pada pembiayaan untuk pengembangan usaha kecil, investasi jangka panjang, dan instrumen keuangan yang aman serta sesuai syariah. Disinilah Bank Syariah masuk dengan berbagai inovasi seperti pembiayaan mikro, investasi berkelanjutan, layanan wakaf produktif, tabungan emas digital, dan lain sebagainya. Produk-produk ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial yang kuat. Inovasi produk juga perlu terus didorong agar Bank Syariah tidak hanya mengikuti perkembangan pasar, tetapi juga mampu menciptakan tren baru dalam industri keuangan. Dengan menciptakan produk yang unik, relevan, dan bermanfaat, Bank Syariah akan semakin dikenal dan dipilih oleh berbagai kalangan masyarakat. Jika kita menengok ke level global, perbankan keuangan syariah kini semakin luas. Banyak negara yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang syariah kini mulai mengadopsi model keuangan berbasis prinsip syariah karena dianggap lebih stabil dan lebih etis. Inggris misalnya telah mengembangkan fondasi kuat sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Mereka mengakomodasi produk-produk investasi syariah, obligasi syariah atau sukuk, hingga program pendidikan ekonomi syariah di universitas-universitas ternama. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan industri ini tidak hanya bergantung pada faktor agama, tetapi juga pada kebutuhan ekonomi dan etika global. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menempatkan diri sebagai salah satu pemimpin dalam industri keuangan syariah global. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sumber daya ekonomi yang melimpah, serta dukungan pemerintah yang kuat terhadap perkembangan industri syariah, Indonesia memiliki semua modal dasar untuk menjadi pusat keuangan syariah internasional. Namun, tentu saja untuk mencapai posisi ini, Indonesia harus terus memperkuat fondasi industrinya, baik dari sisi regulasi yang lebih stabil, inovasi produk yang lebih progresif, adopsi teknologi yang lebih cepat, maupun kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul. Dengan semua analisis ini dapat kita lihat bahwa industri keuangan syariah sebenarnya berdiri di antara tantangan dan peluang yang sangat besar. Tantangannya nyata, tetapi peluangnya jauh lebih besar jika seluruh pihak regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat mau bergerak bersama. Masa depan industri ini akan semakin cerah. Perbankan syariah bukan sekadar pilihan transaksi, tetapi sebuah ekosistem ekonomi yang menjunjung nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan jangka panjang. Industri ini tidak hanya menjanjikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dengan demikian, perjalanan industri keuangan syariah masih panjang dan kita semua memiliki peran penting dalam membawanya menuju masa depan yang lebih kuat, lebih modern, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat lampunya, seperti